Shalom, ibadah minggu ini ada giveaway dari Ibu Pendeta. Caranya, kalian bisa tonton ibadah ini sampai selesai. Nanti akan kalian temukan cara dan syarat untuk mendapatkan giveaway dari Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom Tornado Lovers. Kembali lagi bersama saya Kak Ito dan Kak Devi. Oke, jangan bosan-bosan ya lihat kita berdua ya. Ya. Oke, minggu kali ini Kak Ito sama Kak Devi yang akan menemani adik-adik beribadah. Oke? Oke. Seperti biasanya Kak, kita untuk menyemangatkan ibadah kita selalu tidak lupa untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Ya, kebangsaannya PT. Apa Mas itu? Masterna. Mari adik-adik kita seperti biasanya menyanyikan lagu Masterna ini. Oke, kita sekarang akan memasuki lagu pembukaan. Kita akan menyanyikan dengan sama-sama lagu This is the Day. Oke teman-teman, adik-adik semuanya, sebelumnya kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih banyak untuk berkat-Mu pada kami dalam hari ini ya Bapak, di mana kami juga berkesempatan untuk merasakan nafas kehidupan dan kekuatan setan yang baru. Tuhan, kami juga diberikan kesempatan juga untuk melakukan ibadah kami bersama-sama dengan saudara kami, yang dimana meskipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing, kiranya ya Bapak, ibadah yang kami lakukan hari ini bisa Kau tuntut
Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk Mazmur Pujian. Dimohon adik-adik semua mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Mazmur Pujian hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 4. Hari ini kakak akan membacakannya secara bergantian bersama Kak Devi dan Kak Ito. Ya. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 4 di bawah perikop Allah kota benteng kita. Allah itu baik, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya. sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikian Mazmur Pujian. Oke adik, kita Runa Lovers, kita tadi sudah membaca Kidung Berbalasan. Kali ini kita akan masuk dalam firman. Sebelum masuk dalam firman, seperti biasanya kita menyanyikan sebuah lagu dulu kan. Tapi sebelum kita menyanyi, kakak minta kalian lebih fokus lagi ibadahnya, lebih mendalamkan lagi, lebih meresapi lagi ibadahnya hari ini dengan sambil diiringi musik. Kakak beri waktu untuk mengheningkan sejenak, untuk meresponnya firman Tuhan hari ini, supaya firman Tuhan yang hari ini kita dapat bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Baik adik, kalau sudah siap, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Kusiapkan hatiku Tuhan.
bracket. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang pertama pada ayat 3 sampai dengan ayat 14. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, di rumah kami masing-masing sebagai taruna GPIB Bukit Kasih, kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah pembacaan firman ini ya Bapa, supaya kami dapat memahaminya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-14. Mari adik-adik berdiri dan kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita menyimak dari ayat demi ayat. Firman Tuhan mengatakan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik taruna yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 hingga ayat 14 mau mengajak kita untuk memahami bagaimana hidup setiap orang yang diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang Dia kasihi, termasuk adik-adik. Ketika kita membaca pada ayat yang ketiga dan keempat, kitab ini mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat yang telah diberikan bagi orang-orang yang percaya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, sangat menyayangi kita, dan bahkan hidup kita ini sangat berharga di matanya, sehingga Ia memelihara kehidupan kita dari hari ke hari, dan kita memperoleh keselamatan. Ketika adik-adik hidup dalam ketaatan kepada Allah, mau dengar-dengaran akan setiap apa yang disampaikan nasihat oleh orang tua dengan baik, maka kamu pun akan bisa mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Karena hidup dalam ketaatan kepada Allah itu menjadi wujud dari penyerahan diri kita kepada Dia yang mengasihi kita. Ayatnya yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bahasa sesuai kerelaan ini adalah sesuatu hal yang tulus. Ia mau berkorban, memberikan kepada kita perhatian yang begitu luar biasa. Ketika adik-adik tetap tekun dalam pendidikan, tetap ingin meraih akan cita-cita, dan ketika adik-adik ingin meraihnya hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran, maka itu akan sia-sia. Tetapi ketika adik-adik mengandalkan semuanya itu bersama dengan Tuhan, maka adik-adik sudah mengawali sesuatu dengan kesuksesan. Untuk itu, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selalu mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Yang diberikan Tuhan kepadamu adalah adik-adik selalu didampingi orang tua yang begitu mengasihi. Adik-adik selalu didoakan. Setiap orang tua ingin adik-adik selalu menjadi anak-anak yang pintar dan sukses. Ketika orang tua mempunyai harapan demikian, sama halnya dengan Tuhan Yesus. Untuk itu, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, belajar dari dirimu sendiri untuk membangun hubungan dengan Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur dalam kehidupan yang sedang engkau jalani, sesulit apapun. Ketika kita membaca firman Tuhan pada ayatnya yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Bagian yang dijanjikan oleh Allah di ayat 11 ini adalah janji keselamatan. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan orang-orang yang percaya padanya. Untuk itu, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Roh Kudus itu diberikan kepadamu sebagai jaminan bahwa setiap engkau melangkah dimanapun berada, Ia akan memelihara kehidupanmu. Satu hal yang harus diingat, jangan lupa berdoa. Berterima kasih atas apa yang sudah kau terima dalam sehari. Apa yang telah kau jalani selama seminggu. Dan ketika engkau berdoa dengan hati yang tulus, maka engkau akan menjadi anak-anak Allah yang sukses. Ada satu hal yang ingin Ibu Pendeta mau menyampaikan, dan ini menjadi tugas. Harapan Ibu Pendeta adik-adik bisa menulisnya di sebuah kertas, selembaran kertas. Adik-adik tolong buatkan sebuah cerita singkat pengalaman dirimu, bagaimana cara Tuhan memelihara hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Ibu
Pendeta ulang lagi. Tolong buatkan sebuah cerita singkat pengalaman dirimu, bagaimana cara Tuhan memelihara hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kamu lakukan sebagai anak-anak Tuhan dan bukti apa yang Tuhan berikan yang sudah adik-adik terima. Harapan Ibu Pendeta ini dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan, bisa menghubungi kakak-kakak pelayan atau langsung ke gereja. Nanti dari setiap apa yang kalian sudah kerjakan, tentu akan mendapatkan hasilnya. Dari yang menarik cerita pengalaman yang begitu luar biasa dengan Tuhan, akan mendapatkan sebuah hadiah dari Ibu Pendeta. Tetap semangat adik-adik taruna yang diberkati oleh Tuhan, dan selalu rajin berdoa dan mengucap syukur, karena kamu adalah anak-anak pilihan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kali ini kita akan menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 49, Kasih Pasti Teman-Teman. Adik-adik, setelah kita tadi merenungkan firman Tuhan, mari kita sehati satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang begitu indah, yang boleh menguatkan kami dan menyadarkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang Tuhan kasihi, yang Tuhan pelihara dari hari ke hari. Kami menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak yang tetap taat dan selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan pelayanan Pelkat PT di Jemaat GPB Bukit Kasih. Tuhan berkati akan para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati para presbiter. Tuhan berkati mereka semua yang melibatkan diri untuk melayani Engkau. Kami mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan kami, Pelkat PT. Mereka semua yang selalu bersedia memberikan waktu mereka untuk mengajar kami, mendidik kami, walaupun waktunya hanya singkat. Dan kami mohon Tuhan, apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan di tengah-tengah aktivitas di dunia ini, yang bekerja Tuhan berkati, yang dalam pendidikan juga Tuhan berkati, dan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan mau senantiasa bersama mereka. Kami mau berdoa buat
kakak pelayan kami, yaitu Karina dan Kak Sevanya Aritonang, yang dimana ya Tuhan yang mengalami duka cita karena tante mereka Ibu Evi Yuniati Aritonang. Tuhan telah memanggilnya pada tanggal 2 bulan Juni 2020 pada sore hari. Tuhan, Engkau menguatkan akan kakak Karina dan Sevanya Aritonang bersama dengan keluarga besar. Mereka tetap hidup mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun saat ini mereka merasakan kehilangan. Kami mohon Tuhan tetap menguatkan mereka dan mereka tetap memberi diri mereka kepadamu. Kami mau berdoa bagi para orang tua kami yang selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan senantiasa memampukan para orang tua kami. Kami doakan mereka supaya mereka selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat. Dan bagi teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan mau menjamah dan menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang begitu indah pada saat ini. Inilah kami, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lovers, kita tadi sudah mendengarkan sedikit firman ya Kak ya? Dan merespon firman Tuhan. Kali ini kita akan memberikan berkat, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan dengan menyanyikan lagu dari kitab Bakti 293, kita menaburkan biji kebenaran. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa untuk mendoakan berkat yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang masih penyayang, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu dan kelimpahan-Mu yang Kau curahkan pada kami hari ini. Ya Tuhan Yesus yang masih penyayang, pada hari ini ya Tuhan, kami telah memberikan sedikit berkat kami ya Tuhan kepada-Mu. Biar berkat kami ini ya Tuhan, apa yang kami persembahkan kepada-Mu sangat berguna bagi kerajaan-Mu, bagi orang, bagi jemaat-jemaat-Mu maupun bagi pelayan-pelayan yang ada di dunia ini ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, tolong dengarkanlah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
ajak. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan dari Kitab Bakti 394, Hidup yang Sedih Jadi melodi. Adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang telah kalian dengar. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang tadi Ibu Pendeta berikan. Suatu pengalaman yang dapat kamu sampaikan yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Dan saat ini, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.